Di bawah sinar bulan, baju besi Matt memantulkan sedikit cahaya dingin. Penemuan inilah yang membuat sang pendeta benar-benar memotong ide untuk bertarung dengan Matt. Hal ini, ada postur yang lebih kuat yang tidak dibebaskan. Semoga saja, pendeta itu menghirup udara dingin. Hasil pemotongan ini ternyata benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Hanya ada dua kata, sangat tidak menyenangkan. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa lepas dari kendali takdir. Apa cara yang kamu gunakan untuk menghalangi ramalanku? Matt menyeringai dan menjentikkan baju besi pada dirinya sendiri. Tubuh ini dibuat oleh Lord of Light sendiri. Saat jari Matt menjentikkan baju besi itu tampak hidup. Armor bersahaja asli berubah untuk sementara waktu, dan ada duri di kepalan tangan. Dua bendera bahu di belakang tiba-tiba berubah menjadi dua sayap besar. Mengikuti pikiran Matt, sayap logam berkibar dan mengangkat tubuh Matt ke langit. Ketika pendeta itu melihat Matt lagi, dia merasa ngeri. Ini adalah monster manusia berkepala elang yang ditenun dari logam. Sayap besar berkibar di langit, berburu angin. Warhammer, yang awalnya lingkaran lebih besar darinya, telah meroket, dan ukurannya lebih dari 2 kali lipat. Mata elang merah gelap berkedip, dan Matt membuka tangan yang lebih kuat dari Thunder Beastmaster, dan membuat gerakan mengangkat langit dengan kedua tangan. Terima kasih, Tuan Cahaya, karena telah memberiku kelahiran kembali. Bermandikan cahaya bulan. Pada saat itu, semua semangat juang di hati pengorbanan langsung hilang. Ini bukan monster yang bisa dia tangani sendirian. Semua anggota klan segera kembali untuk mendukung. Langkah pamungkas kuil penguasa cahaya adalah bersamaku. Perintah itu disampaikan, dan pendeta itu segera melarikan diri. Monster semacam ini bahkan lebih misterius daripada klannya. Ini adalah ras yang tidak memiliki daging sama sekali. Matt mandi di bawah sinar bulan, dan tidak segera mengejarnya, tetapi mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Di bawah sinar bulan yang berkabut, dia sepertinya telah kembali ke beberapa hari yang lalu. Matt, kenapa kamu mencariku? Matt berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat kepada Qin Yichen. Kembalilah ke Lord of Light. Saya memiliki permintaan yang kejam. Saya ingin Lord of Light dipenuhi. Qin Yichen baru saja kembali dari gua, berpikir untuk menjelajahi alam rahasia, dan tidak ada apa-apa di tangannya. Tetapi untungnya setuju. Kamu berkata. Matt mengeluarkan gulungan kulit domba yang tebal dan menyerahkannya kepada Qin Yichen dengan kedua tangan. Kembali ke Lord of Light. Inilah yang saya pelajari dari pencerahan di bawah patung Lord of Light. Saya bersedia menjadi senjata kuil Lord of Light, hanya untuk menyingkirkan tubuh saya saat ini dan berkonsentrasi untuk melayani di depan Lord of Light. Tuan Ares, Dewa Perang, telah lama menguji secara diam-diam dalam 2 hari terakhir. Jika Anda ingin mengetahui identitas saya tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Saya mohon Lord of Light untuk dipenuhi. Hal ini hanya dapat disempurnakan oleh Lord of Light. Qin Yichen bergerak, dan gulungan kulit domba jatuh ke tangannya. Setelah menonton ini, Qin Yichen tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Kenapa aku semakin terlihat seperti sekte iblis? Gambarnya sebenarnya sangat sederhana, dengan hanya satu transformasi, mengubah antara bentuk biasa dan tubuh asli. Kesulitan sebenarnya adalah untuk benar-benar melelehkan Matt ke dalam tubuh es ini. Sambil mengerutkan kening, Qin Yichen memandang Matt. Saya harap Anda akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Setelah Anda disempurnakan menjadi senjata, tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk kembali. Anda tidak akan lagi bisa merasakan suhu dunia ini, dan Anda hanya bisa menjadi tahanan. Terpenjara dalam logam. Matt mengangguk tegas. Selama aku bisa melakukan sesuatu untuk penguasa cahaya, aku bersedia. Saya telah berada di kuil penguasa cahaya selama 3 tahun. Saya tahu bahwa ada banyak hal yang dapat saya lakukan dengan muncul. Tetapi karena identitas saya tidak dapat muncul begitu saja dan melewatkannya. Saya tidak ingin melakukan ini lagi. Lord Light, saya telah diam selama 3 tahun. Saya tidak bisa begitu memanjakan diri sendiri karena toleransi Anda. Aku mohon pada penguasa cahaya. Beri aku kehidupan baru. Qin Yichen mengetuk kepalanya, dan kemudian menanyakan keinginan Matt, sehingga orang dapat menyiapkan bahan untuk pemurnian. Di antara mereka, ada banyak sumber daya mineral yang langka, bahkan dari kuil Dewa Perang. Ketika semua urat biji sudah siap sepenuhnya, Qin Yichen mulai memperbaiki alatnya. Setelah 1 malam penuh, Qin Yichen meninggalkan meja tempa dengan puas, dan baju besi tebal di meja tempa akhirnya berdiri. Tindakan pertama yang dilakukan Matt bukanlah beradaptasi dengan tubuhnya, tetapi berlutut dengan satu lutut ke arah Qin Yichen. Terima kasih Lord Light karena memberiku kehidupan baru. Justru karena tubuh seperti itulah Matt akhirnya menyingkirkan identitas lamanya. Pengkhianat yang mengkhianati Ares, Dewa Perang. Matt sebenarnya sangat jelas bahwa sebagai seorang ksatria yang mengkhianati Ares, Dewa Perang, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bertahan hidup di dunia ini. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak berani menghadapi Ares, Dewa Perang, apalagi menunjukkan wajahnya dengan santai, bersembunyi di kuil penguasa cahaya, dan telah terdiam terlalu lama. Dan tubuh baru ini adalah bukti bahwa dia memulai dari nol.
Dia harus membuktikan dirinya lagi. Buktikan kesetiaan dan nilai Anda kepada penguasa cahaya, dan temukan kesempatan untuk menebus semua hutang Anda kepada Ares, Dewa Perang. Qin Yichen memandang Matt yang berlutut di tanah dan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang baik, dia baru saja berubah menjadi senjata, dan jiwanya terikat di tubuh kecil ini. Meskipun dalam arti tertentu, dia setara dengan memiliki umur tanpa akhir, tetapi jenis kesepian yang tidak dapat menemukan jenis yang sama di dunia akan membuatnya gila. Kata-kata penuh emosi keluar dari bibir, tetapi berubah menjadi dorongan bagi Matt. Matt, aku percaya kamu bisa menjadi cahaya kuil penguasa cahaya. Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi, aku harap kamu bisa mengatasinya. Beritahu aku jika ada ketidaknyamanan di tubuh ini. Matt sangat tersentuh, tetapi tidak ada lagi air mata di matanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menepuk dadanya dengan keras. Qin Yichen tiba-tiba tertawa jahat. Saya mengubah gambarnya, dan saya tidak tahu apakah Anda puas dengan ukuran tempat itu. Ketika saya menangkap lawan yang menjijikkan di masa depan, saya akan menjadikan Anda seorang istri sesuai dengan tubuh Anda. Orang-orang Matt bodoh, dan sirkuit otak Lord Light Lord benar-benar berbeda. Melihat selangkangannya, Matt merasakan raksasa yang tak tertandingi, dan tiba-tiba dia berteriak kegirangan. Tuan cahaya itu perkasa. Sekarang, bermandikan cahaya bulan dan angin dingin bertiup, Matt akhirnya mengerti betapa banyak pemikiran yang telah dimasukkan Qin Yichen untuk membuat tubuh ini untuknya. Menurut pemahamannya sendiri tentang gulungan perkamen, dia sama sekali tidak bisa merasakan angin sepoi-sepoi dan bulan yang dingin. Itu hanya mesin pembunuh. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa tubuh ini sama dengan tubuh sebelumnya, tetapi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun Matt tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukannya, dia tahu bahwa itu pasti tidak mudah untuk melakukannya. Setelah cukup menikmati cahaya bulan, Matt menundukkan kepalanya. Mata merah gelapnya menatap pendeta pengorbanan yang melarikan diri di kejauhan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Lari. Lakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Seluruh bidang bintang ada dalam kesadaranku. Aku melihat bagaimana kamu ingin melarikan diri.